Halo, perkenalkan nama saya Rahmalita Fadila, biasa dipanggil Lita. Saya adalah CPNS yang bertugas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS Kemendagri gelombang 2 kelompok 72. Sebelum membahas implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara, baiknya kita kembali mengingat istilah jas merah. Apa sih jas merah itu? Jas merah adalah singkatan dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebuah ungkapan terkenal dari presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno. Ungkapan ini mengandung pesan penting bahwa kita sebagai bangsa tidak boleh melupakan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan nilai-nilai luhur yang telah membentuk Indonesia. Sejarah adalah fondasi identitas dan jati diri bangsa. Menghargai sejarah sama dengan mempertahankan identitas, kedaulatan bangsa, dan sebagai bentuk bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Implementasi wujud bela negara diantaranya dengan ikut berpartisipasi dalam memperingati Hari Lahir Republik Indonesia. Tahun ini, saya ikut berpartisipasi menjadi bagian dari tim pasukan pengibar bendera sebagai wujud bela negara dengan mengambil sikap cinta tanah air. Upacara merupakan momentum di mana kita bisa merasakan perjuangan para pahlawan yang membela negara untuk memerdekakan Indonesia. Selain itu, saya juga menggunakan baju daerah sebagai wujud bangga berbangsa dan bernegara. Implementasi lainnya yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri dengan membeli barang-barang asli produksi Indonesia sebagai wujud bela negara dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung UMKM serta industri lokal. Penggunaan transportasi umum juga mendukung dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dalam mengelola transportasi lebih efektif demi kepentingan bersama serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. Ini membantu menjaga lingkungan yang sehat dan bersih yang merupakan bagian dari menjaga kualitas hidup bangsa. Namun, permasalahan di Indonesia, khususnya di lingkungan pemerintah, saat ini sedang marak terjadi tindak pidana korupsi dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Sebagai insan ASN, kita tentu harus memiliki integritas dan kejujuran untuk menghindari isu-isu tersebut. Contohnya, dalam menghindari perilaku korupsi, ASN harus berintegritas dalam menghindari suap dan gratifikasi. Selain itu juga, kita harus menolak ajakan korupsi dan melaporkan tindakan tersebut. ASN sebagai pelayan publik harus menjaga sikap dan kode etik dalam berkomunikasi, khususnya bermedia sosial. Hindari hate speech atau ujaran kebencian dan penyebaran hoax atau berita bohong karena ASN harus menjaga kepercayaan publik dan menghindari kontroversi atau konflik karena tugas ASN juga sebagai pemersatu bangsa. Mari kita wujudkan bela negara mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil untuk dampak yang besar. ASN hebat, negara kuat.